Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasbihan Awalin, absen 21, NPM 2586 206054. Kelas 1A, Prodi PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Angga Setiawan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara sangat lengkap mengenai larangan penggunaan sound horeg di Situbondo. Mulai dari latar belakang, alasan polisi mengeluarkan larangan, dampak sosial dan psikologis, hingga kaitannya dengan berbagai bidang ilmu, yaitu geografi, sejarah, psikologi, dan ekonomi. Penjelasan ini saya buat panjang dan mendalam untuk memberikan gambaran seluas-luasnya tentang mengapa fenomena seperti sound horeg bisa menimbulkan persoalan, mengapa pemerintah melakukan tindakan, dan bagaimana hubungannya dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan penjelasan ini, diharapkan kita tidak hanya memahami apa yang terjadi, tetapi juga mengapa itu terjadi dan apa konsekuensinya bagi masyarakat serta kehidupan sosial di sekitarnya. Yang pertama adalah pokok berita. Berita ini pada dasarnya mencerminkan sebuah fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat, di mana kemajuan teknologi hiburan tidak selalu diiringi dengan kesadaran sosial yang memadai. Sound horeg sebagai perangkat audio dengan daya suara yang sangat besar, awalnya digunakan untuk memeriahkan acara-acara tertentu seperti hajatan, perayaan, dan kegiatan komunitas. Namun, dalam praktiknya, penggunaan sound horeg seringkali melampaui batas kewajaran, sehingga menimbulkan konteks berbagai persoalan yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial, kehidupan masyarakat menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Ketika sound horeg digunakan dengan volume yang sangat keras dan berlangsung dalam waktu yang lama, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara acara, tetapi juga oleh warga sekitar yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Banyak masyarakat yang merasa terganggu kenyamanannya, kehilangan waktu istirahat, bahkan mengalami tekanan psikologis akibat kebisingan yang terus-menerus. Kondisi ini perlahan menumbuhkan rasa tidak puas, kejengkelan, dan kemarahan yang dapat berkembang menjadi konflik sosial. Konflik ini bermula dari masalah sepele, seperti suara bising dapat meluas menjadi pertengkaran antar individu ataupun antar kelompok, sehingga merusak keharmonisan sosial yang telah terjalin sebelumnya. Selain berdampak pada hubungan sosial, penggunaan sound horeg ini juga berkaitan erat dengan aspek keamanan masyarakat. Sound horeg ini sering digunakan dalam arak-arakan atau konvoi di jalan raya yang melibatkan banyak orang dan kendaraan. Dalam situasi seperti ini, konsentrasi pengendara dapat terganggu, arus lalu lintas menjadi tidak teratur, dan resiko kecelakaan meningkat. Kerumunan massa yang terbentuk akibat adanya hiburan dengan suara keras juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, terutama jika tidak ada pengawasan yang ketat.
Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan, seperti keributan, perusakan fasilitas umum, atau bahkan tindakan kriminal. Oleh karena itu, kepolisian memandang bahwa penggunaan soundhoreg yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Dari sudut pandang ketertiban umum, soundhoreg seringkali bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ketertiban merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan sosial. Ketika ketertiban terganggu, masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Anak-anak menjadi sulit belajar, orang dewasa kesulitan bekerja, dan kelompok rentan seperti lansia serta orang sakit merasa semakin tidak nyaman. Dalam jangka panjang, gangguan ketertiban ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan menimbulkan ketegangan sosial yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, larangan penggunaan soundhoreg dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan sosial sebagai ruang hidup yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Larangan yang dikeluarkan oleh Kapolres Situbondo juga menunjukkan peran negara dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Kepolisian ini tidak hanya bertugas menindak pelanggaran hukum, tetapi juga mencegah terjadinya konflik sosial sejak dini. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk hidup dengan tenang dan aman. Dalam konteks ini, larangan soundhoreg bukanlah tindakan represif, melainkan langkah preventif untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari. Kepolisian berusaha menciptakan kondisi sosial yang kondusif dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok tertentu. Jika dilihat dari aspek budaya, penggunaan soundhoreg sebenarnya mencerminkan perubahan pola hiburan masyarakat. Budaya hiburan yang dulunya sederhana dan mengedepankan kebersamaan kini bergeser menjadi hiburan yang menonjolkan kemegahan dan kekuatan teknologi. Perubahan ini tidak selalu diiringi dengan kesadaran akan nilai-nilai sosial seperti toleransi, empati, dan saling menghormati. Larangan soundhoreg dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat agar tidak kehilangan nilai-nilai tersebut dalam mengejar kesenangan. Budaya hiburan seharusnya mempererat hubungan sosial, bukan justru memicu perpecahan dan konflik. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga memiliki dimensi edukatif yang sangat penting. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas yang ditentukan oleh norma sosial dan aturan hukum. Setiap individu memang berhak untuk menikmati hiburan, tetapi hak tersebut tidak boleh mengorbankan hak orang lain. Dengan adanya larangan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa ketertiban dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam memilih bentuk hiburan yang tidak merugikan lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, pokok berita tentang larangan penggunaan soundhoreg ini oleh Kapolres Situbondo menggambarkan sebuah upaya serius dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial.
Larangan ini lahir dari realitas sosial yang menunjukkan bahwa penggunaan sound horeg telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi sosial, keamanan, ketertiban, maupun budaya. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta lingkungan masyarakat yang lebih harmonis, aman, dan tertib, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai kepentingan bersama. Yang kedua, ada alasan pelarangan. Jika kita berbicara tentang alasan pelarangan atau pembatasan penggunaan sound horeg di tengah masyarakat, maka hal pertama yang perlu benar-benar dipahami adalah bahwa kebijakan ini tidak lahir secara tiba-tiba, tidak pula muncul karena keinginan sepihak aparat atau pemerintah. Kebijakan ini justru merupakan hasil dari akumulasi berbagai permasalahan sosial yang selama ini muncul di tengah kehidupan masyarakat. Khususnya ketika penggunaan sound horeg sudah melewati batas kewajaran dan mengganggu ruang hidup bersama. Sound horeg ini pada awalnya memang dimaknai sebagai sarana hiburan, sarana ekspresi budaya, dan bentuk kreativitas masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik di lapangan menunjukkan bahwa intensitas suara yang terlalu keras telah memunculkan dampak negatif yang semakin luas dan kompleks. Salah satu alasan utama yang sering muncul adalah soal suara yang terlalu keras. Dalam kehidupan sosial, kenyamanan menjadi kebutuhan dasar setiap individu. Manusia membutuhkan ketenangan untuk beristirahat, bekerja, belajar, dan beribadah. Ketika sound horeg diputar dengan volume yang sangat tinggi, apalagi dalam waktu yang lama dan pada jam-jam yang tidak tepat, maka secara langsung hal tersebut merampas hak masyarakat lain untuk menikmati ketenangan. Anak-anak menjadi sulit belajar, bayi menjadi rewel dan terganggu tidurnya. Orang tua merasa pusing dan stres. Bahkan, orang sakit bisa mengalami kondisi yang semakin memburuk. Ini bukan lagi persoalan selera musik atau hiburan, tetapi sudah menyentuh ranah kesehatan fisik dan mental masyarakat. Suara yang terlalu keras juga memiliki dampak jangka panjang yang seringkali tidak disadari. Paparan kebisingan terlebih dapat menyebabkan gangguan pendengaran, meningkatkan tekanan darah, memicu stres, dan menurunkan kualitas hidup. Dalam perspektif sosial, ketika satu kelompok menikmati hiburan dengan volume ekstrim, sementara kelompok lain merasa dirugikan, maka ketidakseimbangan ini menciptakan ketegangan sosial. Masyarakat mulai merasa tidak dihargai, tidak didengar, dan haknya diabaikan. Dari sinilah bibit-bibit konflik mulai tumbuh. Alasan berikutnya adalah berkaitan dengan terganggunya kenyamanan warga secara umum. Lingkungan sosial yang sehat adalah lingkungan yang memungkinkan setiap hidup orang berdampingan dengan saling menghormati. Kenyamanan bukan hanya soal tidak adanya kejahatan, tetapi juga soal ketenangan suasana, keteraturan, dan rasa aman secara psikologis. Ketika sound horeg diputar secara berlebihan di jalanan, di pemukiman, atau di ruang publik tanpa pengaturan yang jelas, maka ruang bersama berubah menjadi ruang yang penuh tekanan. Masyarakat yang awalnya bersikap toleran, lambat laun akan merasa lelah dan jenuh. Ketidaknyamanan yang berlangsung terus-menerus akan memicu emosi negatif, seperti marah, kesal, dan frustasi. Dalam konteks ini, negara dan aparat memiliki kewajiban untuk menjaga kenyamanan bersama.
bukan untuk mematikan hiburan rakyat, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan satu pihak tidak menindas kebebasan pihak lain. Inilah prinsip dasar hidup bermasyarakat. Kebebasan berekspresi harus dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Tanpa batasan, kebebasan justru berubah menjadi sumber masalah. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara warga dan antar kelompok masyarakat. Sonhoreg yang dimainkan dengan volume ekstrim seringkali memicu perdebatan, adu mulut, bahkan pertengkaran fisik antara penyelenggara acara dan warga sekitar. Ada warga yang menegur karena merasa terganggu, namun teguran tersebut tidak jarang dibalas dengan emosi, merasa tidak terima, atau menganggap pihak lain tidak menghargai budaya hiburan. Situasi seperti ini sangat berbahaya karena bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Namun, ketika tidak ada aturan yang jelas dan penegakan yang tegas, maka perbedaan tersebut mudah berubah menjadi permusuhan. Sonhoreg yang awalnya hanya hiburan bisa menjadi pemicu keretakan hubungan sosial. Tetangga yang sebelumnya rukun menjadi saling curiga, saling menyimpan dendam, dan bahkan memutus komunikasi. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri masyarakat Indonesia. Selain konflik horizontal, penggunaan sonhoreg yang tidak terkendali juga mengganggu keamanan lingkungan. Keamanan tidak hanya berarti bebas dari tindakan kriminal, tetapi juga mencakup kondisi lingkungan yang tertib dan terkendali. Kerumunan massa yang mengikuti sonhoreg seringkali memadati jalan, menghambat lalu lintas, dan meningkatkan resiko kecelakaan. Pengendara kehilangan konsentrasi karena suara yang terlalu keras. Pejalan kaki kesulitan berkomunikasi dan aparat kesulitan mengendalikan situasi jika terjadi keadaan darurat. Dalam beberapa kasus, sonhoreg ini juga berkaitan dengan berkonsumsi minuman keras, perilaku ugal-ugalan, dan tindakan yang melanggar norma sosial. Ketika suasana terlalu riuh dan tidak terkendali, potensi terjadinya perkelahian, vandalisme, atau tindakan anarkis menjadi semakin besar. Oleh karena itu, pembatasan sonhoreg juga merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan yang lebih serius. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu sosial, kebijakan larangan atau pembatasan ini merupakan bentuk pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat agar tetap harmonis. Aturan dibuat bukan untuk mengekang, melainkan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Dalam hal ini, pembatasan sonhoreg adalah bentuk kompromi antara kebutuhan hiburan dan kebutuhan ketertiban. Penting untuk dipahami bahwa pelarangan bukan berarti penghapusan total. Yang diharapkan adalah adanya kesadaran kolektif bahwa hiburan harus diselenggarakan dengan memperhatikan konteks lingkungan. Volume suara perlu disesuaikan. Waktu pelaksanaan harus memperhatikan jam istirahat warga. Dan lokasi harus dipilih dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Ketika kesadaran ini tumbuh, maka konflik dapat diminimalkan dan hiburan tetap bisa dinikmati tanpa merugikan pihak lain. Pada akhirnya,
Inti dari seluruh alasan pelarangan ini atau pembatasan sonhoreg adalah upaya menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang mampu menahan diri, menghargai sesama, dan memahami bahwa hidup berdampingan membutuhkan toleransi dan pengorbanan. Sonhoreg boleh ada sebagai bagian dari ekspresi budaya dan hiburan, tetapi harus ditempatkan dalam koridor etika sosial dan aturan yang berlaku. Dengan memahami alasan-alasan ini secara mendalam, kita tidak lagi melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai langkah perlindungan terhadap ketentraman, kenyamanan, dan keamanan bersama. Kesadaran inilah yang diharapkan dapat tumbuh di tengah masyarakat, sehingga konflik dapat dihindari dan kehidupan sosial tetap berjalan harmonis. Yang ketiga adalah tindakan kepolisian. Dapat dipahami bahwa pesan utamanya bukan sekedar larangan atau tindakan represif dari aparat kepolisian, melainkan sebuah rangkaian upaya yang bersifat preventif, persuasif, dan edukatif untuk menjaga ketertiban sosial di tengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di daerah seperti Situbondo yang memiliki karakter sosial yang kuat, budaya komunal yang kental, serta kehidupan sosial yang saling berdekatan, setiap aktivitas masyarakat, termasuk hiburan seperti sonhoreg ini, memiliki potensi dampak yang luas. Oleh karena itu, negara melalui kepolisian hadir untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan berekreasi tidak bertabrakan dengan hak masyarakat lain untuk hidup dengan aman, nyaman, dan tentram. Himbauan kepada masyarakat yang disebutkan dalam kepolisian tidak serta-merta melakukan penindakan, melainkan terlebih dahulu mengajak masyarakat untuk memahami bersama bahwa penggunaan sonhoreg dengan volume berlebihan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Gangguan ini tidak hanya berupa kebisingan semata, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental, seperti gangguan pendengaran, stres, terganggunya waktu istirahat, serta berkurangnya kenyamanan lingkungan. Dengan adanya himbauan ini, kepolisian ingin menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga. Selanjutnya, peningkatan patroli dan edukasi bahwa kepolisian tidak berhenti pada imbauan verbal semata. Patroli berfungsi sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Kehadiran ini memberikan rasa aman sekaligus menjadi pengingat bahwa aturan sosial tetap berlaku. Namun, patroli yang dimaksud tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan juga sebagai sarana edukasi langsung di lapangan. Dalam patroli tersebut, aparat dapat berinteraksi dengan masyarakat, memberikan penjelasan secara langsung, serta mendengarkan keluhan dan aspirasi warga. Interaksi seperti ini sangat penting dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Edukasi yang dilakukan oleh kepolisian juga memiliki makna yang sangat strategis. Edukasi bukan hanya tentang menyampaikan aturan hukum, tetapi juga tentang menanamkan ilmu, tentang menanamkan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Dalam kasus sonhoreg ini, edukasi dapat mencakup pemahaman tentang batas kebebasan individu, pentingnya toleransi, serta dampak sosial dari perilaku yang tidak terkendali. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa kesenangan satu kelompok
tidak boleh mengorbankan ketenangan kelompok lain. Disinilah nilai gotong royong, empati, dan saling menghargai diuji dan diperkuat. Dalam konteks Situbondo, upaya menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat menjadi sangat relevan mengingat masyarakatnya hidup dalam lingkungan sosial yang saling berdekatan dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Gangguan kecil seperti kebisingan yang terus-menerus dapat berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, langkah kepolisian yang dimulai dari himbauan, dilanjutkan dengan patroli dan edukasi hingga penertiban jika diperlukan, merupakan rangkaian kebijakan yang logis dan terstruktur. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan adanya upaya membangun budaya hukum di masyarakat. Budaya hukum tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak aturan yang dibuat, tetapi sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan tersebut. Ketika masyarakat mulai menyadari bahwa ketertiban adalah kebutuhan bersama, maka konflik dapat diminimalisir dan kehidupan sosial menjadi lebih harmonis. Yang keempat adalah dampak negatif jika Sonhoreg tidak diatur. Hal pertama yang harus benar-benar dipahami adalah bahwa suara bukan sekedar getaran yang terdengar di telinga, tetapi juga sesuatu yang langsung berhubungan dengan kenyamanan, ketenangan, dan kualitas hidup manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman, tenang, dan nyaman di lingkungan tempat tinggalnya. Ketika Sonhoreg dinyalakan dengan volume yang sangat keras, terutama di kawasan permukiman, maka hak dasar masyarakat tersebut secara perlahan mulai menjadi sumber ketidaknyamanan yang serius, terutama bagi warga yang sedang beristirahat, bekerja, belajar, maupun bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Gangguan terhadap waktu istirahat warga menjadi dampak paling nyata dan paling sering dirasakan. Banyak masyarakat yang membutuhkan ketenangan untuk tidur setelah seharian beraktivitas. Namun, suara Sonhoreg yang menggelegar berdentum tanpa henti seringkali berlangsung hingga larut malam bahkan dini hari. Kondisi ini membuat kualitas tidur masyarakat menurun. Tubuh menjadi lelah, emosi tidak stabil, dan dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mentalnya. Anak-anak yang seharusnya beristirahat agar siap bersekolah keesokan harinya menjadi sulit tidur. Lansia merasa tertekan dan orang yang sakit semakin terganggu proses pemulihannya. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kebisingan bukan masalah sepele, melainkan masalah sosial yang nyata. Ketika gangguan ini terus berulang, maka wajar jika muncul keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut pada awalnya mungkin disampaikan secara halus, seperti teguran atau permintaan agar volume dikecilkan. Namun, jika permintaan tersebut tidak dihiraukan, maka perasaan jengkel dan kecewa akan semakin menumpuk. Keluhan yang berulang-ulang tanpa solusi akhirnya berubah menjadi rasa tidak puas terhadap pihak penyelenggara maupun aparat yang dianggap tidak tegas. Dari sinilah potensi konflik sosial mulai terbentuk. Masyarakat yang terganggu merasa haknya diabaikan, sementara pihak yang menyalakan Sonhoreg merasa kebebasannya dibatasi. Ketika dua kepentingan ini saling bertabrakan tanpa adanya pengaturan yang jelas, konflik menjadi sesuatu yang sulit dihindari.
Konflik yang muncul akibat sound horeg tidak hanya bersifat individu, tetapi bisa berkembang menjadi konflik antar kelompok. Misalnya, ada warga yang mendukung karena merasa terhibur, sementara warga lain menolak karena merasa terganggu. Perbedaan sikap ini dapat memecah keharmonisan lingkungan, menimbulkan perdebatan, pertengkaran, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada tindakan kekerasan. Hubungan bertetangga yang sebelumnya rukun dan saling menghormati bisa berubah menjadi renggang hanya karena persoalan kebisingan. Padahal salah satu fondasi utama kehidupan bermasyarakat adalah adanya rasa saling menghargai dan menjaga kenyamanan bersama. Selain memicu konflik, sound horeg yang berlebihan juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ketertiban umum ini merupakan kondisi di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman, nyaman, dan tertib sesuai aturan yang berlaku. Ketika suara keras digunakan tanpa izin, tanpa batas waktu, dan tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, maka hal tersebut jelas melanggar norma dan aturan sosial. Bahkan dalam konteks hukum, kebisingan yang mengganggu ketentraman masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang harus ditindak. Oleh karena itu, sound horeg yang tidak diatur dengan baik bukan hanya masalah etika, tetapi juga masalah hukum dan ketertiban. Jika fenomena ini terus dibiarkan tanpa pengendalian, maka yang terjadi bukan lagi sekedar kebisingan, tetapi kerusakan hubungan sosial dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, jika dikelola dengan bijak, diatur dengan aturan yang jelas, dan dilandasi rasa saling menghormati, maka kehidupan bermasyarakat dapat tetap berjalan harmonis tanpa harus mengorbankan ketenangan dan kenyamanan bersama. Yang kelima, ajakan Kapolres. Ajakan Kapolres yang tertuang Yang kelima adalah ajakan Kapolres. Ajakan Kapolres pada dasarnya merupakan seruan moral dan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat agar lebih bijak dalam mengekspresikan hiburan, khususnya dalam penggunaan sound system berdaya besar atau yang dikenal dengan sebutan sound horeg. Ajakan ini lahir dari realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat, di mana penggunaan sound dengan volume ekstrim semakin sering dijumpai, baik dalam konvoi kendaraan, hiburan jalanan, maupun kegiatan non-formal lainnya. Fenomena ini tidak jarang menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, bahkan konflik antar warga. Oleh karena itu, Kapolres merasa perlu menyampaikan himbauan yang menekankan pentingnya kesadaran bersama, bukan sekedar penegakan hukum. Kalimat yang menyatakan agar tidak merugikan orang lain demi hiburan sesaat mengandung makna yang sangat mendalam. Hiburan pada hakikatnya adalah sarana untuk melepas penat dan memberikan rasa senang. Namun, ketika hiburan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, maka nilai hiburan itu sendiri menjadi kehilangan maknanya. Sound horeg mungkin memberikan kepuasan bagi penggunanya dalam waktu singkat, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan gangguan serius bagi masyarakat lain. Anak kecil yang sedang tidur terbangun dan menangis. Orang tua merasa pusing dan stres, pelajar kehilangan konsentrasi belajar, serta warga yang sedang sakit merasa semakin terganggu. Dalam konteks ini, hiburan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi sumber penderitaan bagi banyak orang. Ajakan Kapolres ini juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan sound system. Bijak di sini bukan berarti melarang atau mematikan kreativitas masyarakat.
melainkan mengarahkan agar penggunaan alat hiburan tersebut dilakukan secara terkendali dan bertanggung jawab. Kebijaksanaan tercermin dari kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam kehidupan sosial, memahami bahwa dirinya bukan satu-satunya penghuni ruang publik, dan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi terhadap orang lain. Ketika seseorang menyalakan sound dengan volume tinggi tanpa memperhatikan waktu dan tempat, maka pada saat itu ia telah mengabaikan hak masyarakat lain atas ketenangan dan kenyamanan. Menjaga ketentraman warga sekitar menjadi inti dari ajakan Kapolres tersebut. Ketentraman bukan hanya sekedar keadaan tanpa suara, tetapi kondisi psikologis masyarakat yang merasa aman, nyaman, dan dihargai. Lingkungan yang tentram memungkinkan warga untuk beraktivitas dengan baik, membangun hubungan sosial yang harmonis, serta meminimalkan potensi konflik. Sound horeg yang digunakan secara berlebihan seringkali merusak ketentraman. Suara yang memekakkan telinga dapat memicu emosi, menumbuhkan rasa jengkel, dan pada akhirnya memicu pertengkaran antar warga. Dalam banyak kasus, konflik yang bermula dari gangguan suara justru berujung pada permasalahan hukum yang lebih besar. Dari sudut pandang keamanan dan ketertiban masyarakat, ajakan Kapolres ini merupakan langkah preventif yang sangat penting. Kepolisian tidak hanya bertugas menindak pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini. Sound horeg ini sering kali menjadi pemicu berkumpulnya massa, mengganggu arus lalu lintas, dan menurunkan konsentrasi pengendara di jalan. Kondisi ini meningkatkan resiko kecelakaan dan tindakan kriminal. Dengan mengajak masyarakat untuk menahan diri dan lebih bijak, Kapolres berupaya menjaga stabilitas keamanan wilayah secara menyeluruh. Jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai sosial dan pendidikan karakter, ajakan Kapolres ini sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang beradab dan saling menghargai. Sikap bijak dalam menggunakan sound system mencerminkan nilai empati, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat yang mampu menahan diri demi kenyamanan bersama menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Dalam jangka panjang, sikap ini akan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan kondusif bagi semua pihak. Ajakan Kapolres terkait penggunaan sound horeg bukanlah sekedar himbauan teknis tentang volume suara, melainkan pesan moral yang mengajak masyarakat untuk mengedepankan rasa kemanusiaan, menghormati hak orang lain, dan menjaga ketertiban bersama. Hiburan tetap diperbolehkan, kreativitas tetap dihargai, dan menjaga ketertiban bersama. Inilah esensi utama dari ajakan tersebut, yang jika dipahami dan diterapkan dengan baik, akan membawa dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat secara luas. Yang keenam adalah kaitan dengan berbagai bidang ilmu sosial. Fenomena sound horeg tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hiburan semata, melainkan sebagai gejala sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai cabang ilmu sosial. Dalam kajian sosiologi juga dikenal konsep kontrol sosial, yaitu mekanisme yang digunakan masyarakat atau lembaga tertentu untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dari sudut pandang geografi, fenomena sound horeg berkaitan dengan ruang, lokasi, dan lingkungan tempat manusia beraktivitas.
Geografi tidak hanya mempelajari tentang alam, tetapi juga bagaimana manusia memanfaatkan ruang dan bagaimana aktivitas manusia memengaruhi lingkungan sekitarnya. Penggunaan sound horeg sering terjadi di ruang publik seperti jalan raya, permukiman padat penduduk, dan area terbuka yang sebenarnya memiliki fungsi sosial tertentu. Ketika ruang-ruang tersebut dipenuhi oleh kebisingan yang berlebihan, maka fungsi ruang sebagai tempat yang aman, nyaman, dan layak huni menjadi terganggu. Di wilayah permukiman padat, misalnya suara keras dari sound horeg dapat menyebar luas karena jarak antar rumah yang berdekatan, sehingga dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Dari sudut pandang geografi sosial, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aktivitas manusia dan karakteristik ruang tempat aktivitas tersebut dilakukan. Selain itu, geografi juga menyoroti perbedaan dampak sound horeg antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Di daerah perkotaan yang padat, kebisingan cenderung lebih cepat memicu konflik karena tingkat stres masyarakat yang sudah tinggi akibat aktivitas sehari-hari. Sementara di wilayah pedesaan, sound horeg bisa mengganggu ketenangan lingkungan yang selama ini menjadi ciri khas kehidupan desa. Dengan demikian, ajakan untuk mengendalikan penggunaan sound horeg juga merupakan ajakan untuk menata ruang hidup agar tetap selaras dengan kebutuhan manusia dan lingkungan. Dari psikologi, sound horeg memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi kejiwaan individu. Psikologi mempelajari perilaku dan proses mental manusia, termasuk bagaimana manusia merespon rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Suara keras yang terus-menerus merupakan salah satu bentuk stimulus negatif yang dapat memicu stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebisingan terlebih dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan emosi negatif, dan memicu agresivitas. Dalam konteks sound horeg, warga yang terus-menerus terpapar suara keras dapat mengalami gangguan tidur, mudah marah, dan mengalami tekanan psikologis. Tekanan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada hubungan sosialnya, karena orang yang mengalami stres cenderung lebih mudah terlibat konflik. Dari sisi pengguna sound horeg sendiri, psikologi juga dapat menjelaskan adanya dorongan untuk mencari pengakuan sosial atau kepuasan emosional melalui suara keras dan perhatian publik. Dalam beberapa kasus, sound horeg digunakan sebagai simbol eksistensi atau identitas kelompok. Namun, ketika kebutuhan psikologis satu kelompok dipenuhi dengan cara yang merugikan kelompok lain, maka terjadi ketidakseimbangan psikologis dalam masyarakat. Ajakan Kapolres untuk lebih bijak dapat dipahami sebagai upaya menumbuhkan kontrol diri dan empati. Dua aspek penting dalam kesehatan psikologis individu dan masyarakat. Sementara dari sudut pandang ekonomi, fenomena sound horeg juga memiliki dampak yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, sound horeg dapat dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi kreatif. Misalnya, dalam penyewaan sound system, jasa hiburan atau acara tertentu. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya terhadap ekonomi masyarakat justru seringkali lebih besar. Kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas usaha warga, seperti pedagang yang kehilangan pelanggan karena lingkungan menjadi tidak nyaman, atau pekerja yang produktivitasnya menurun akibat kurang istirahat. Dari ekonomi sosial, ketertiban dan ketenangan lingkungan merupakan modal penting bagi pembangunan ekonomi. Lingkungan yang aman dan nyaman mendorong aktivitas ekonomi berjalan lancar.
sementara lingkungan yang penuh gangguan justru menghambatnya. Oleh karena itu, ajakan Kapolres untuk mengendalikan sound horeg secara tidak langsung juga merupakan upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat lokal agar tidak terganggu oleh konflik dan keresahan sosial. Dengan demikian, jika dilihat secara menyeluruh melalui kacamata ilmu sosial, fenomena sound horeg bukanlah persoalan sederhana. Ia menyentuh aspek hubungan sosial, pemanfaatan ruang, kesehatan psikologis, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ajakan Kapolres ini tidak merugikan orang lain. Menggunakan sound system secara bijak dan menjaga ketentraman warga merupakan respon yang relevan dan tepat dalam menghadapi fenomena sosial ini. Dari penjelasan panjang ini dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan sound horeg bukanlah tindakan semena-mena, tetapi sebuah upaya melindungi masyarakat, menjaga keamanan, dan memastikan kehidupan sosial tetap harmonis. Dengan memahami masalah ini dari berbagai sudut pandang, yaitu geografi, sejarah, psikologi, dan ekonomi, kita dapat melihat bahwa fenomena sound horeg bukan hanya soal musik keras, tetapi soal keseimbangan antara hak hiburan dan hak ketenangan masyarakat. Semoga penjelasan panjang ini memberikan pemahaman yang lengkap dan mendalam mengenai isu larangan sound horeg di Situbondo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.